Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua Jimoren part kedua. Sebelum itu tak bosan-bosan Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Pada detik-detik terakhir sebelum Xiaotian dan nona kameramen menjemput ajalnya, untung saja nih ada om-om si Ali pisau yang menahan pergerakan dari monster Titan. Sementara itu karena tak menyia-nyiakan kesempatan di depan mata, Xiaotian dan nona kameramen pun lari dari tempat tersebut. Yang dimana pelarian Xiaotian dan nona kameramen pun terhenti pada sebuah restoran. Dan dapat kita ketahui mereka kesana bertujuan untuk bersembunyi sekaligus untuk beristirahat. Di sini dapat terdengar Xiaotian meyakini kalau Liu Fugui and the gang telah mati dimakan oleh monster Titan. Tapi entah kenapa nih, bukannya menenangkan Xiaotian yang lagi dalam keadaan yang sangat gelisah, nona kameramen kini malahan mengajak Xiaotian untuk pergi ke hotel bersamanya. Singkat cerita, tibalah Xiaotian dan nona itu pada sebuah hotel. Awalnya nih dengan salah percaya diri, Xiaotian menduga bahwa tepat hari ini keperjakaan yang ia rawat sejak kecil akan menghilang. Tapi belum terlalu lama Xiaotian menduga-duga apa yang akan terjadi kepadanya di kamar hotel. Terkejutlah Xiaotian melihat harga yang sangatlah mahal dari kelas-kelas kamar pada hotel tersebut. Tapi entah dapat duit dari mana nona kameramen lah yang akan membayar seluruh biaya penginapan antara ia dan Xiaotian. Dan karena melihat hal tersebut, pikiran Xiaotian makin menjadi-jadi. Lanjut, setelah itu tibalah mereka pada kamar motel tempat mereka menginap. Kini dapat kita ketahui nama nona itu ialah Jian Xuangyan yang berprofesi sebagai reporter majalah harian. Di sini dapat kita ketahui pula alasan nona Jiang membawa Xiaotian pergi ke kamar motel. Hal ini bertujuan agar nona Jiang bisa memeriksa lebih detail lagi cincin kuno yang berada pada jari jemari Xiaotian. Setelah melakukan pengecekan dengan kaca pembesarnya, nona Jiang pun menyimpulkan bahwasanya cincin itu menyatu dengan daging Xiaotian. Dan karena tak puas melakukan penyelidikan di jari jemari Xiaotian saja, nona Jiang pun kini menyuruh Xiaotian untuk melepaskan bajunya. Karena nona Jiang berpraduga ada sesuatu yang berubah pada tubuh Xiaotian. Karena mendengar hal tersebut, Xiaotian dengan spontan menolaknya. Tapi tak menyerah dan juga tak ada pilihan lain, nona Jiang pun memukul Xiaotian hingga Xiaotian tak sadarkan diri. Sepintas sebagai bukti fisik, nona Jiang berniat untuk memoto Xiaotian. Namun ternyata nona Jiang baru menyadari bahwasanya ponselnya tertinggal pada tempat kejadian pembantaian tadi. Dan oleh karena itu nona Jiang kini berniat untuk mengambil ponselnya kembali. Kita beralih di dalam mimpi Xiaotian, yang dimana pada mimpi itu Xiaotian bertemu dengan Bang Titan. Dan dapat terlihat Bang Titan saat ini sedang melakukan pembantaian yang sangat brutal. Kemudian setelah terkena jumpscare dari Bang Titan, akhirnya Xiaotian pun terbangun dari mimpi buruknya.
Namun tak disangka karena tak ada angin dan tak ada hujan, datanglah beberapa pasukan polisi yang langsung menangkap Xiao Tian. Atas dugaan Xiao Tian telah membunuh orang-orang pada situs konstruksi Chengnan. Awalnya nih dapat terdengar Xiao Tian mencoba untuk menjelaskan kepada para polisi bahwasanya orang-orang pada situs Chengnan itu mati bukan karenanya tetapi karena ada sebuah monster. Tapi para polisi tidak meyakini atau tidak mempercayai perkataan dari Xiao Tian karena mereka mengira Xiao Tian itu hanyalah membual dan mencoba untuk lari dari kasusnya. Kemudian Xiao Tian pun mengatakan bahwa ia memiliki saksi mata yaitu reporter Jiang. Karena pada saat di situs konstruksi, Xiao Tian sedang bersama dengan Nona Jiang. Karena mendengar perkataan dari Xiao Tian, Xiao Qian polisi cewek ini sangat terkejut. Dan Xiao Qian pun berniat untuk mempertemukan Xiao Tian bersama dengan reporter Jiang. 那咱们就去见见他吧。你们找到他了？对，走吧。 Tapi tak disangka dan tak terduga ternyata reporter Jiang telah mati. Sedangkan penyebabnya masih belum diketahui. Tapi yang pasti polisi menemukan reporter Jiang di dekat situs Chengnan. Alhasil dikarenakan saksi kejadian itu yaitu Nona Jiang telah tiada, maka kini Xiao Tian akan menjadi tersangka dan dibawa ke tempat penahanan pusat. Kita beralih sisi, dapatlah di sini Xiao Tian telah dimasukkan pada sebuah mobil patroli tempat penahanan pusat. Sepintas pada saat di dalam mobil itu Xiao Tian masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya dan bertemulah Xiao Tian dengan Bang Titan. Di sini dapat terdengar Bang Titan memberikan penawaran kepada Xiao Tian yaitu jika Xiao Tian menyerahkan tubuhnya kepada Bang Titan, maka Bang Titan akan membunuh orang-orang yang menyakiti Xiao Tian dan Bang Titan akan membebaskan Xiao Tian dari tempat ini. Tapi dengan spontan diiringi dengan teriakan yang keras, Xiao Tian menjawab bahwa ia tidak mau menyerahkan tubuhnya kepada Monster Titan dikarenakan Monster Titan ialah seorang psikopat. 我不会答应你的，你滚啊！喂，你乱讲什么？ Karena mendengar teriakan itu, tibalah Ouyang Seng, disusul pula dengan Xiao Qian yang dimana mereka sekarang ini akan OTW ke tempat penahanan pusat. Hingga di tengah perjalanan tiba-tiba mobil patroli yang mereka kenakan atau mereka naikkan ditabrak oleh mobil lain yang dimana mobil itu merupakan mobil dari kelompok orang-orang kriminal bertopeng. Setelah itu kita beralih sisi pada saat Xiao Tian dan petugas polisi telah ditangkap atau telah masuk ke dalam mobil kelompok orang kriminal bertopeng. Yang mana pada akhirnya dapat kita ketahui kelompok kriminal itu ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi Xiao Tian atau menculik Xiao Tian. Dan bos mereka itu tak lain dan tak bukan ialah Liu Fugui. Pada awalnya nih Xiao Tian sangat terkejut bagaimana mungkin Liu Fugui masih hidup dan organ tubuhnya masih utuh semuanya. Karena melihat Xiao Tian yang penasaran, Liu Fugui pun menjawab bahwa ia waktu itu belumlah mati melainkan hanya tak sadarkan diri saja. Sementara untuk tangannya yang putus, apa sih yang gak bisa dibeli dengan uang, kata Liu Fugui. Setelah itu Liu Fugui mengatakan bahwa ia memiliki sebuah ide agar Xiao Tian bebas dari tuduhannya atau nama Xiao Tian itu menjadi bersih, yaitu dengan mengambil handphone dari reporter Jiang. Karena dapat kita ketahui pada handphone reporter Jiang itu terdapat video-video pembantaian Bang Titan kepada para anggota atau para bawahan dari Liu Fugui. Kita pun beralih sisi pada laboratorium forensik. Di sini dapat terlihat ada seorang dokter gadungan suruhan dari Liu Fugui yang ditugaskan untuk mengambil handphone dari Nona Jiang. Tapi sebelum handphone itu diberikan kepada Liu Fugui, dokter gadungan ini tiba-tiba salpok karena ia melihat kecantikan dari Nona Jiang. Alhasil niat nggak baik dan ingin berbuat tidak-tidak pun muncul di dalam otak dokter gadungan ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba seorang mumi kini Nona Jiang tiba-tiba tersadar dari kematiannya. Tak hanya itu, Nona Jiang juga meregenerasi tubuhnya yang terluka. Dan karena melihat hal tersebut, dokter gadungan sangat takut dan ia mencoba untuk lari dari tempat tersebut. Tapi entah kenapa pintu yang ia gunakan terkunci sendiri. Sembari ia melihat ke depan, Nona Jiang ternyata telah hilang dari tempat tidurnya. Karena tak memiliki banyak waktu lagi, dokter gadungan pun membulatkan tekadnya untuk mengambil handphone Nona Jiang lagi. Dan mari kita ucapkan sayonara dokter gadungan. 喂，刚才他说清血液
Karena mendengar Nona Jiang hidup kembali, Liu Fugui pun menduga bahwasannya Nona Jiang itu bukanlah manusia, melainkan seorang mutan jadi-jadian. Setelah itu dapat terdengar kelompok kriminal juga mendapatkan info bahwasannya Nona Jiang telah melarikan diri menggunakan sebuah mobil dari dokter gadungan. Alhasil Liu Fugui kini memerintahkan bawahan-bawahannya untuk mengambil handphone yang ada di tangan Nona Jiang. Tapi Xiao Tian yang pintar nih menanyakan mengapa Liu Fugui sangat bernafsu untuk mengambil handphone tersebut. Apakah handphone itu memiliki suatu rahasia yang tak boleh diketahui? Namun Liu Fugui mengalihkan topik pembicaraan itu dengan memberikan suatu penawaran kepada Xiao Tian, yaitu jika Xiao Tian menyerahkan handphone Nona Jiang dan cincin di tangannya, maka Liu Fugui akan membayar seluruh uang perawatan dari ibu Xiao Tian. 这群人完全不要命啊！小倩，一会儿咱们得找机会逃走。啊，小倩，我要去，这案子太有挑战了。 Kita beralih scene di dalam suatu lorong-lorong yang gelap. Terlihatlah beberapa orang yang mana mereka merupakan pasukan elit yang ditugaskan untuk mencari seseorang, yaitu Nona Jiang. Tapi kini tiba-tiba mereka kehilangan jejak dari Nona Jiang. Hingga pada akhirnya bukannya Nona Jiang yang mereka temukan, melainkan beberapa pasukan mayat hidup yang langsung menyerang mereka. Alhasil pertarungan pun tak terelakkan. 站住，别动！怪我！开火！ 怎么没有？撤！后面怎么也有？ Tapi dikarenakan pasukan elit yang telah terdesak, pada akhirnya ketua dari kelompok itu memasang suatu bom bunuh diri, yang tujuannya agar dirinya dan para monster mayat hidup itu mati di tempat. Kita beralih sisi terbit pula kelompok kriminal bertopeng yang menanyakan kepada para prajurit elit apakah mereka telah menemukan Nona Jiang yang bersembunyi. Dan prajurit elit pun mengatakan bahwa ada beberapa skuad yang telah masuk ke dalam tempat ini karena mereka melihat Nona Jiang masuk ke dalam tempat tersebut. Tapi tak terduga beberapa skuad yang telah masuk ke dalam telah mati semua. Dan alhasil kelompok kriminal bertopeng pun kini masuk ke dalam tempat tersebut. 临尸斩，进屋的人都会恨死啊！什么玩意儿？据说，原来的房主死于非命后，房子就被诅咒了。 每年都有几个探险者慕名而来，结果离奇失踪，所以警方已经把这设为了禁区。那还留着他干嘛？这鬼屋给当地拉动了旅游经济，能赚钱，谁还会同意拆啊？我去，连鬼的钱都敢赚，抓的就是鬼。走吧，我不去，我不去啊！